Halo, salam semua dari Jogja, saya Andi dari Jogja Media. Di video kali ini kita akan ngerakit sebuah PC. Nih, komponen sudah ada di samping saya semua ya. Jadi ceritanya gini, ini adalah request dari customer kita untuk ngerakit sebuah PC build dengan kriteria yang dia inginkan. Jadi enaknya gitu ya, custom PC itu bisa kita sesuaikan dengan budget, kebutuhan, dan juga peruntukannya PC ini nanti. Jadi ceritanya kalau ada orang nanya ke saya tentang sebuah PC build, PC rakitan, ada dua pertanyaan yang awal pasti saya tanyakan. Yang pertama budgetnya berapa, yang kedua peruntukannya untuk apa. Jadi nanti kalau udah jadi PC-nya ini mostly akan digunakan untuk apa, seperti itu kira-kira ya. Nah dari dua pertanyaan itu, masalah budget dia ngomong maksimal itu 13 juta. Jadi maksimal nggak berlebih dari 13 juta rupiah. Sedangkan peruntukannya dia bilang untuk gaming, streaming, editing film tipis-tipis, dan juga untuk browsing. Nah, browsingnya ini dia bilang agak masif ya. Jadi dia bilang kalau dia browsing untuk keperluan dia itu, nggak cuma belasan apa puluhan tab, bahkan bisa sampai 100 tab. Saya nggak tahu sih buat apa ya, buka tab sampai 100 lebih itu buat apa, tapi saya nggak tahu juga buat apa spesifik yang dia kerjakan. Nah, dari situ kita coba pilihan beberapa komponen yang bisa fulfill keinginan dia dan juga tidak cover dari budget yang dia miliki. Dan satu poin lagi untuk tampilannya, dia ingin bertemakan warna putih. Ya, dia nggak mau RGB, tapi maunya warna putih. Nah, dari beberapa informasi itu kita coba pilihkan beberapa komponen, sudah saya kumpulkan di sini. Habis ini saya akan detailkan komponen-komponen aja yang saya pilih, apa saja yang saya pilih untuk memenuhi permintaan dia. Jangan kemana-mana. Oke, dari semua informasi yang kita dapatkan dari customernya, budget, peruntukannya untuk editing, streaming, gaming, dan juga browsing dengan tab yang cukup masif, kita coba nyari beberapa alternatif komponen, terutama di prosesor dan VGA card, yang bisa sesuai dengan budget dia. Tadinya target saya pakai Core i5 13500 ya, tapi ternyata over budget karena memang motherboardnya juga nggak bisa yang terlalu murah. Kalau 13500 itu butuh motherboard dengan konfigurasi VRM yang agak banyak karena memang package powernya cukup tinggi ya. Kalau pakai motherboard entry level kayaknya nggak akan bisa jalan optimal si 13500-nya. Dan juga kayaknya kebutuhan dia nggak sampai ke render kelas berat, editing videonya pun cuma durasi pendek. Jadi akhirnya kita pakai 12100 ya, Core i3 12100F, 4 core 8 thread yang single core juga cukup kencang dan sudah sanggup lah untuk memainkan game-game sekarang ditandemkan dengan VGA card yang nanti kita akan pakai. Ya, 12100F harganya sekitar 1,3 atau 1,4 juta dan ini VGA card yang kita pilih untuk menemani si 12100F. Kenapa nggak 13100F? Pertama harganya lebih mahal, yang kedua secara konfigurasi core dan thread itu tetap sama 4 core 8 thread, tapi versi harganya cukup lumayan. Jadi tetap kita milih yang 12100F aja. Oke, VGA card-nya RTX 4060. Ya, kenapa 4060 nggak 3060 12GB yang sedikit lebih murah atau 3060 Ti? Karena tadi dia ngomong ingin melakukan streaming dan juga editing ya. Dan salah satu keunggulan VGA card ini selain hemat daya adalah memiliki encoder dan decoder AV1. Dan ini matter banget buat kalian yang akan menggunakan PC ini untuk streaming ya, karena encoder itu bisa meningkatkan kualitas streaming dengan load yang lebih rendah. Juga untuk editing video ya, kalian bisa juga menggunakan encodernya si AV1 ini untuk mengekspor video dengan file lebih kecil tanpa mereduksi kualitasnya. Dan saya pilih Zotac Gaming kenapa? Karena warnanya putih. Jadi tadi requestkan temanya maunya warna putih. Dan ini adalah Zotac Gaming RTX 4060 yang White Edition. Oke, terus motherboardnya. Tadinya itu saya ingin pakai platform DDR5 ya. Cuman ternyata karena kebutuhan dia tadi browsingnya cukup masif dan kita tahu ya namanya Chrome itu butuh memori yang nggak sedikit ya. Jadi akhirnya kita tetap menggunakan platform DDR4 karena menurut hemat saya kedepannya sampai Gen 14 rumornya masih akan support DDR4. Jadi motherboard ini harusnya nanti kalau Gen 14 keluar juga masih support. Dan karena butuh browsing dengan sangat masif, jadi kita pakai memori 32GB ya. Kalau tadi saya bertahan di DDR5, kemungkinan selain over budget juga memorinya hanya bisa pakai 16GB. Dan untuk kebutuhan spesifik yang untuk browsing tadi, kayaknya 16GB akan kurang ya. Jadi pakai DDR4 aja, tapi bisa kapasitasnya lebih besar, 32GB. Dan kita menggunakan Apacer Knox yang 32GB, ini 16GB kali 2, dual channel dengan latensi CL16. Jarang loh ya, ada yang 32GB CL16, dan ini CL16 beneran loh. Walaupun belakangnya 20 ya, 16, 20, 20, 38.
Ya, Apache Knox untuk memorinya, dan motherboardnya ini B660 MPG Riptide dari ASRock. Sudah sering saya bahas ya di beberapa konten sebelumnya ya, tetap saya jadi favorit saya karena memang harganya cukup terjangkau di harga sekitar 2 juta rupiah. Dan yang penting konfigurasi VRM-nya sudah sanggup ketika nanti si yang punya PC ini ingin upgrade ke 13500 atau 13700, saya rasa dengan 15 flash VRM masih sanggup ya untuk menghandle prosesor sekelas itu. Ya, itu terus coolingnya, walaupun secara umum 12100F masih cukup lah pakai bawaannya stok coolingnya ya. Cuman untuk menambah aksen warna putih dan mempercantik PC dan juga untuk mempersiapkan ke depan kalau dia pakai upgrade prosesor dengan TDP lebih tinggi, dia milih ini AK400 yang White Edition. Jadi juga warnanya putih, jadi akan sesuai dengan tema warna yang dia inginkan. Selanjutnya untuk storage kita menggunakan Kingston NV2 500GB, dan untuk power supply kita pakai ini. Fractal 650 bronze ya. Jadi ini sertifikasinya bronze, ratingnya 650 watt. Ini anode bronze, anode ya, anode fractal anode, serinya anode. Dan ini semi modular, jadi harusnya lebih bisa enak lah nanti ngerapiin kabelnya. Harganya cukup terjangkau sih ya. Ya normal lah ya, 1 juta rupiah ya, dengan kualitas dan nama besar fractal masih cukup murah hitungannya. Ini disiapkan untuk kedepannya kalau dia mau upgrade prosesor dan juga upgrade VGA card, karena harusnya sih untuk sistem ini udah overkill ya, paling 550 watt udah cukup. Cuman untuk siap-siap ke depan kita pilih yang 650 watt. And terakhir kita akan ngomongin casingnya ya. Saya sempat tadi kasih dia beberapa opsi untuk casing, dan ternyata dia akhirnya milih Montec yang Air 100 ARGB ya, karena harganya cukup terjangkau sekitar 700-800 ribu. Build quality-nya oke, dan sudah ada bawaan 4 buah fan ya. Kita pilih yang White Edition karena dia ingin tema warna putih. Walaupun 4 fan ini ARGB tetap bisa diatur ya, karena motherboardnya juga sudah ada ARGB headernya, jadi bisa dimatiin kalau dia mau, atau bisa dirubah warna putih kalau dia ingin aksen warna putihnya lebih kentara. Oke, itu semua yang kita pilih dan alasannya kenapa kita pilih komponen-komponen ini. Habis ini kita akan rakit, kita lihat sininya seperti apa, dan kita coba lihat performanya seperti apa. Oke, kita sampai pada akhir video. Ganteng banget, personally saya suka, dan yang lebih penting orangnya suka banget ya, sangat puas dengan hasil build kita kali ini. Ya, jadi dengan konfigurasi spek yang tadi saya ngomong di depan, total general harganya sekitar Rp12.850.000 dengan konfigurasi seperti tadi spesifikasinya. Overall ganteng banget PC-nya, dan tadi kita spill juga untuk performance gaming, juga beberapa aplikasi lain. Suhunya cukup aman banget malah. CPU render cuma 60 derajat Celcius maksimal ya. Terus gaming AAA itu baik CPU maupun GPU masih sangat rendah ya, sekitar 50-an derajat Celcius aja. Konsumsi daya cukup aman, gaming AAA di angka 200 sampai 250 watt tarikan dari PLN-nya, dari power meter yang kita ukur.
Terus untuk CPU render cuma sekitar 130 sampai 140 watt doang. Ya, terus VGA card-nya RTX 4060 40 series, ada beberapa fitur yang cukup menarik di RTX 40 series. Salah satunya adalah AV1 encoder. Tadi kita lihat di OBS juga sudah kelihatan ada opsinya Nvidia AV1 dan itu bisa menambah benefit ketika kalian streaming ya. Kalian bisa lebih kecil dan juga kualitas gambarnya bisa lebih oke. Terus juga di beberapa games yang support DLSS 3, fiturnya RTX 40 ya, itu ada beberapa opsi tambahan lagi ya. Tadi kita lihat di Cyberpunk itu ada opsi DLSS Frame Generator. Nah, itu bisa kita hidupkan dan ketika itu dihidupkan, FPS-nya bisa naik ngeboost sampai 25-30 FPS lebih kencang dibandingkan tanpa Frame Generator. Dan itu nggak bisa kalau nggak pakai RTX 40 series. Ya, overall build-nya ganteng ya. Saya suka banget sama casing ini. Ternyata sangat presisi sehingga proses perakitannya gampang banget. Lihat nih, kayak gini aja ya. Buka slider, bagian depannya ini, mesh-nya ini nggak pakai effort sama sekali loh. Cuma dicantolin begini, magnet atasnya. Terus ini juga nggak tahu ya, tempered glass-nya kok perasaan saya lebih bening ya. Apa hanya perasaan saya? Apa karena memang dalamnya putih ya? Cuman tadi saya sempat notice ini nggak pakai kaca. Loh kok nggak dipasang tempernya? Ternyata ada. Saking beningnya. Ya, untuk opsi upgrade juga harusnya lebih leluasa ya. Karena saya sudah mempersiapkan VSB cukup besar, 650 watt. Kalaupun kedepannya ini dirasa kurang performanya, mau ganti VGA card yang lebih tinggi ataupun prosesor yang lebih tinggi, PSU-nya masih cukup besar ya powernya ya, ratingnya cukup tinggi ya. Dan motherboardnya juga sudah oke lah, VRM-nya sudah cukup banyak fasenya, sehingga kalau mau di-upgrade prosesornya one day, bisa lah ngangkat 13500, bahkan 13700, itu masih sanggup lah dengan 15 fase VRM ya di Peggy-Ted-nya ASRock ini. Ya, RAM-nya juga sudah besar, 32 GB kit dari Acernox, yang ternyata juga harganya sudah sangat murah, saya sempat heran juga ya. 32 GB kit CL16, gantengnya kayak gitu, warna putih, harganya cuma 1 juta lebih dikit ya. Tadi berapa? 1.040.000 ya di marketplace ya, di official store-nya ya. Ya, overall gitu, harusnya dengan konfigurasi seperti ini, apa yang diinginkan oleh yang pesan PC ini bisa terpenuhi semua ya. Buka browser dengan multi-tab yang sangat banyak, gaming AAA, streaming, editing, harusnya bisa terjawab dengan PC Build ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat kali ini tentang sebuah PC Build warna putih dengan budget sekitar 12 jutaan. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Jawara Media. Salam istimewa dari Jogja.